إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون Ma'asyiral muslimin al-hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu patut kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita kembali hadir. Kita berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk sama kita bersujud, kita bersimpuh di hadapannya dengan kita melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, mari kita pergunakan kesempatan yang baik ini untuk kita meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan segala yang dilarangnya. Dengan begitu, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dijamin kehidupannya berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai hamba-hambanya selalu diseru, kita selalu diperintah untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kepercayaan kepadanya. Dan kita juga selalu diperintah untuk kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya di dalam segala perkara-perkara, urusan-urusan kehidupan yang kita jalani ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang mukmin itu hendaknya dia bertawakal. Orang-orang mukmin itu hendaknya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berkata, wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhlah kamu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Huwa maulakum. Karena dia, Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pelindungmu. Fa ni'mal maula, bahkan dia adalah sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir,
dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Berkaitan dengan masalah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu itu mau meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kamu itu mau meminta bantuan, meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dengan cara kita berdoa, dengan cara kita bermunajat yang kita lakukan, entah itu pada malam hari, di tengah kesunyian, apakah setelah setiap sholat wajib, dan juga di dalam waktu-waktu yang lainnya. Tentu berdoa, bermunajat ini kita lakukan setelah kita berusaha, setelah kita berupaya melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan sebab-sebab untuk mendatangkan sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini. Setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan, sebab-sebab, usaha-usaha agar Allah Subhanahu wa taala mau mendatangkan kepada kita sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, kemudian kita memohon, kita memanjatkan doa, kita bermunajat, barulah kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, apa yang kita lakukan seperti itu, ini adalah merupakan salah satu daripada perbuatan keimanan yang paling agung, perbuatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepadanya yang paling mulia. Jadi kalau kita bekerja, kita berusaha, kita melakukan sebab-sebab untuk mendatangkan sesuatu yang dapat kita inginkan, kemudian kita berdoa, kemudian kita berserah diri pada Allah, itu adalah merupakan perbuatan yang sangat baik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan, perkara-perkara kehidupan yang kita jalani ini, tentu kita menginginkan kehidupan kita adalah satu kehidupan yang baik. Akan tetapi perlu diingat bahwa semua urusan kehidupan kita yang kita inginkan itu tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berhasil itu dengan baik, melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu datang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perubahan yang diinginkan oleh setiap hambanya. Tentu kita di dalam kehidupan kita menginginkan apa saja adalah sesuatu yang baik, rezeki berlimpah, anak menjadi anak yang soleh semuanya, kita memiliki pekerjaan yang baik, memiliki tempat tinggal yang baik, dan lain-lainnya. Tidak akan terjadi perubahan di dalam setiap orang dari satu keadaan kepada keadaan yang lain yang lebih baik, melainkan itu semuanya terlaksana karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kekuasaan siapapun dia untuk mendatangkan sesuatu yang baik kepada dirinya, kepada diri seseorang. Apakah dia mendatangkan rezeki yang berlimpah kepada orang lain, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kenikmatan, anugerah, tidak ada yang memiliki kekuasaan. Dan juga tidak ada yang bisa mencegah datangnya satu keburukan, musibah, malapetaka, penyakit, kesengsaraan dan sebagainya, melainkan yang dapat bisa mencegah itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menginginkan satu kehidupan yang baik, taruhlah kita menginginkan rezeki yang banyak, yang berlimpah datang kepada kita, maka kita harus melakukan usaha-usaha
sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita bermunajat, kita berdoa, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Andai kata kamu itu semuanya bertawakal, andai kata kamu semuanya itu pada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertawakal, dengan sebenar-benar berserah diri, la razaqakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kamu. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taqdu himasan wa taruhu bitanan." Itu seekor burung, taqdu, dia berjalan keluar pagi-pagi dalam keadaan himas. Himas itu adalah perutnya kempes. Kempes, lapar karena tidak ada makanan. Entah kemana dia pergi, enggak tahu dia arahnya di mana ada tempat makanan, enggak tahu dia. Yang penting dia adalah bergerak, melakukan usaha. Tahu-tahu wataruhu bitanan, dia balik pada petang hari, pada sore hari dalam keadaan bitanan. Bitan adalah asal katanya batnun, perut. Bitan artinya perutnya besar karena penuh dengan makanan. Karena dia bertawakal, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki. Begitupun dengan kita. Kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertawakal, kata Nabi, dia harus memiliki paling tidak dua sifat. Yang pertama adalah as-sa'yu fi talabil mahbub. Dia harus berusaha, bekerja fi talabil mahbub, untuk mencari yang dia inginkan. Yang kedua adalah al-i'timadul qawi ala Allah Subhanahu wa taala. Dia berpegang teguh dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua yang paling penting bagi orang yang bertawakal. Kalau tidak ada dua hal tersebut, maka akan menjadi sia-sia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa faqirun, yang senantiasa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal. Di dalam setiap keadaan kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bertanya, kenapa kita tidak bertawakal? Kenapa kita tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita adalah yakin bahwa semua urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak meminta dari sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di tangannya? Kita juga mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala itu hakim, Maha bijaksana atas apa yang Dia telah tentukan, yang Dia telah tetapkan kepada diri kita masing-masing. Kenapa kita tidak redha? Kenapa kita tidak rela terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang begitu lemah. Dia sangat lemah. Lemah di dalam ekonominya, lemah dalam fisiknya, lemah di dalam kekuasaannya, lemah di dalam segala-galanya. Akan tetapi dia itu adalah orang yang qawiyun tawakkuluhu. Orang yang begitu kuat tawakalnya, berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia lemah segala-galanya,
tetapi dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada satu hari diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesulitannya. Fa'anahu, maka dia dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kehidupan yang berhasil, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Begitu juga berapa banyak orang yang memiliki kekuatan, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat kekuasaannya, kuat dalam bidang politik, dalam bidang apa saja. Dengan segala kekuatannya, orang itu akhirnya menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berbuat sesuatu karena apa? Karena kemampuan dirinya itu sendiri. Tidak ada bantuan luar, apalagi dari Allah. Tidak ada. Maka orang itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah 9 bulan lebih, dari bulan Maret sampai sekarang ini kita ini berada di dalam suasana musibah COVID-19. Banyak di antara kita yang sudah mengalami kesusahan. Bukan di antara kita, bahkan hampir kita semuanya. Ada yang bangkrut dagangannya, ada yang dipecat dari pekerjaannya. Anak-anak kita sampai hari ini belum juga bisa bersekolah tatap muka sebagaimana biasa. Sekolah dari jarak yang jauh. Yang kesulitan adalah bapak sama emaknya. Orang-orang yang ingin berhaji tahun yang lalu tidak jadi berangkat, tahun depan itu belum tentu. Umroh sudah dibuka, akan tetapi baru mulai Indonesia sudah banyak yang terkena. Subhanallah. Ini adalah merupakan musibah yang sangat nyata, yang tidak boleh kita menganggap enteng terhadap musibah ini. Kita harus berusaha untuk keluar daripada situasi yang sangat menyusahkan ini. Tentu dengan kita melakukan usaha-usaha, kita melakukan sebab-sebab untuk dapat kita keluar daripada situasi yang sangat menyusahkan ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagaimana himbauan, aturan dari pemerintah kita, dari para ulama kita, agar kita senantiasa membiasakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Alhamdulillah di Masjid Baitul Hamdi ini semuanya adalah orang-orang yang patuh terhadap aturan itu. Jangan kita lalaikan, jangan kita protes, jangan kita mengadakan alasan-alasan yang sesungguhnya itu adalah sangat salah sekali. Dikatakan manittasa'a ilmuhu qalla inkaruhu. Orang kalau pengetahuannya luas, qalla inkaruhu, sedikit ngeyelnya. Bagaimana saudara-saudara di Makkah, di Madinah sampai sekarang mereka itu sholat dengan jaga jarak. Orang melakukan umroh dibatasin. Juga di mana-mana seluruh dunia. Kenapa kita ini banyak yang tidak percaya dengan musibah? Ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa keluar dari ini dengan kita berusaha. Kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bermunajat, kita berdoa. Kemudian apa? Baru kita berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kalau kita senantiasa pakai masker kita akan terhindar dari itu. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tidak pakai masker yang belum kena. Akan tetapi yang sudah pakai masker bahkan banyak yang kena. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita melakukan usaha-usaha dan kemudian kita berserah diri.
Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan, melainkan itu datang dengan cara kita melakukan usaha, kemudian kita berdoa, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bertawakal kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya akan dicepatkan keluar dari situasi musibah Covid yang begitu lama dan sangat membosankan. Kita selalu berada di rumah dan selalu kemana-mana pakai masker. Siapapun merasa bosan. Nah, kalau kita ingin cepat keluar, taatilah peraturan. Di dalam Al-Quran kan begini, katanya kita ini cinta kepada Nabi, katanya kita cinta kepada Nabi. Nabi itu dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutusin dalam rangka menyempurnakan akhlak. Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah? Kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Coba kita lihat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah. Kalau kita cinta Nabi, ikutin apa yang kata pemerintah. Tentu yang baik, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ajaran agama kita. Jangan kita sok-sokan kita menentang pemerintah, bahwa ini adalah politik lah, apalah, itu alasan-alasan yang tidak ada. Mudah-mudahan kita sekali lagi kita keluar daripada musibah ini. Ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.